Bro, jaga hati, jangan emosi. Silakan Bang Zul. Memang kita, kalau Susah anak kali. TK, kalau anak TK yang kita bimbing masih ini orang sudah kalau bentar lagi mati tapi masih belum juga paham-paham. Jadi gini kawan, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kan itu poinnya. Sedangkan Paulus, awal cikal bakal kemudian dia menjadi nabi dari roh yang datang kepadanya itu diawali dengan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Jadi sebelum dia tahu dan dia jual kalau itu adalah Tuhan, dia sudah lebih awal mengatakan itu adalah Tuhan. Jadi memang ada kesengajaan, ada faktor di mana Paulus ini ya dari dalam dirinya itu sudah bukan lagi dirinya Kan? Paulus yang tadinya, bukan lagi Saulus Siap, Bang. dia. Gitu, Bang. Siap, Bang. Jadi kan Gitu. abang bilang kan dia sudah tahu Tuhan sebelum Tuhan bilang akulah Tuhan yang kau aniaya, akulah Yesus yang kau aniaya, itu kan sudah menyebut Tuhan dulu si Paulus kan. Iya. Nah pertanyaannya abang tadi, bagaimana Paulus bisa tahu itu Tuhan yang datang sebelum Iya. roh itu menyatakan dirinya? Jadi kan Iya. apakah itu engkau Tuhan? Iya. Mungkin kembali ke konteks kejadian waktu itu. Di ayat ketiganya kan dia waktu itu ceritanya sedang pergi untuk berburu, berburu orang Kristen lah waktu itu kan, dia penganiaya Kristen dia. Cuma dia mengalami kejadian di ayat 3 itu tiba-tiba terang mengelilingi dia tersungkur, lalu ada sosok yang datang dan dia mungkin kondisinya pada saat itu bisa berpikir bahwa ini kejadiannya ini nggak masuk akal, apakah ini Tuhan? Jadi apakah engkau Tuhan? Jawabannya gitu, Pak. Oke. Jadi kesalahan konsep yang dianut oleh Kristen secara mendunia itu adalah ketika menganggap bahwa yang dianiaya oleh Paulus itu adalah Kristen. Itu kesalahan, Bang. Kristen itu muncul nanti setelah Paulus punya pengikut di Antioquia. Pertama kali pengikut Paulus itu disebut Kristen. Iya. Nah, sekarang kan tahu Kristen itu pengikut Kristus, itu kan kata olok-olokan gitu. iya, Kan iya, Bang. Tapi kalau Paulus kan berbicara memburu pengikut Yesus, bukan Kristen. bukan Yesusnya yang Kristen. diburu Paulus, dianiaya Iya. dia. Kalau Kristen itu pengikut Paulus. Ya kan rohnya bilang gini, akulah Yesus yang engkau aniaya. Itu kan Paulus tidak menyangkal. Bukan, aku tidak menganiaya, ya, gitu. Ya, jadi gini, izinkan saya dulu menjelaskan, Bang ya. Jadi gini, kawan. Kalau Anda mengatakan kemudian Paulus dengan pola yang dia katakan bahwa siapakah engkau Tuhan? Saya memandangnya sejak Paulus sebelum berkata siapakah engkau Tuhan, Paulus ini sudah kerasukan setan. Itu kesimpulan saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa yang mengajarkan Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan, itu adalah roh jahat yang ada dalam dirinya. Coba kita lihat di dalam Matius 12 nomor 43. Orang Farisi yang kerasukan roh jahat itu, kemudian roh jahat yang keluar dari tubuhnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Itu kata Yesus. Lalu roh jahat yang keluar dari orang yang bertobat tadi kembali ke orang yang bertobat tadi. Bukan hanya kembali sendiri. Roh jahat yang kembali kepada orang yang bertobat itu, kata Yesus, keluar mengajak 7 roh setan yang lebih jahat dari roh yang tadi. Nah, setelah kemudian dia memanggil 7 roh jahat masuk ke dalam tubuh yang bertobat, maka kata Yesus, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud oleh oleh Yesus itu adalah orang Farisi. Coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Satu perikop Anda baca, 2 perikop Anda baca. Ternyata ada orang yang mengaku bertobat, tapi setelah bertobat iblisnya masuk, 8 iblis masuk ke dalam tubuhnya.
Dan setelah masuk 8 iblis ke dalam tubuhnya itu, dia jauh lebih jahat lagi. Apa bukti kejahatannya? Makhluk yang datang kepadanya pun dianggapnya Tuhan. Untuk apa dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Supaya orang-orang yang nanti menjadi pengikutnya menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Padahal itu adalah penyesat. Kan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya. Nah, kebenaran yang datang kepada Paulus memenuhi syarat. Yang datang kepada Paulus berupa roh, mengaku Yesus Kristus. Dan itu lagi-lagi bukan manusia. Sedangkan Yesus yang datang melakukan penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel 100% adalah manusia. Coba, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang mengajarkan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah adalah manusia. Dua oknum yang berbeda, Bang. Di mana Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya bukan manusia? Kalau gitu kan ini Bang, kan Tuhan Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan gitu kan. Itu dia. Berarti Kristen menggabungkan antara Yesus yang 100% manusia yaitu anak Maria dengan Yesus Kristus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Makanya dua konsep. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, selainnya Yesus itu juga 100% Tuhan? Bagaimana ceritanya? Kecuali ada dua Yesus. Yang satunya Yesus 100% manusia, yang satunya Yesus 100% Tuhan. Ada dua Yesus. Soal Kalau Tuhan satu ini. Yesus tidak mungkin, Bang. Bagaimana tidak mungkin, Bang? Bagaimana Kan Anda mengatakan Allah mengambil rupa manusia. Nah, itu Berarti beda. Itu Allah bukan mengambil rupa Yesus. manusia. Itu Lalu bukan siapa? Yesus itu. Jadi siapa dia? Itu ayat iblis. Itu jadi siapa? Itu Allah iblis, jadi Bang. iblis berarti. Bukan, iblis yang ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Itu iblis. Karena hanya Berarti iblis. kalau berpegang sama konsepnya Bang itu berarti dari Matius sampai Wahyu itu salah semua tuh Bang. Betul sekali, kan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan. Itu Jadi hasil siapa penyelidikan. yang menceritakan tentang Yesus itu? Siapa? Yang menceritakan tentang Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan kemudian pengumpulan data-data. Mereka bukan murid Yesus. Dia adalah wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Jadi pada bagaimana mereka. Bang sekarang bagaimana untuk kita tahu Yesus itu bagaimana sekarang? Kalau dari Yesus Matius itu sampai Wahyu sudah palsu, sekarang bagaimana caranya kita Al-Quranul mengenali Karim itu, satu-satunya solusi. Masalahnya Al-Quranul Karim gini, satu-satunya solusi. Masalahnya Karena gini, kenapa, Bang. saudara? Bang, Gimana? ini masalahnya. Gimana? Waktu Paulus buta Gimana, kan kawan? diarahkan ke Filemon atau ya orang Kristen untuk menyembuhkan matanya supaya kembali bisa melihat. Itu ceritanya. Itu cerita loh. Cerita di dalam Al-Quran kita ya Alkitab kita Ananias, kan bukan? catatan kuno yang dikumpulkan dijadikan cerita ya. Sementara untuk percaya Al-Quran, bagaimana Muhammad ada saksi nggak gitu kan? Ceritanya kan dia bertemu Jibril di dalam goa lalu apalagi tuh? Itu bagaimana untuk kita? Kami umat Bisa Islam tahu sedunia menjadi saksi ini kebenaran contoh ya, itu. minta maaf ini bukan penghinaan. Bang Nes. Ini misalnya saya pergi Izin. ke goa. Bang Terus Nes. datang Bang saya Nes. bilang gini. Bang Nes. Bagaimana Bang sih? Nes. Astagfirullah. Bang Nes izin, karena wilayah Medan juga udah masuk zuhur. Saya di sini moderator yang standby. Tolong dulu ya, Bang. Satu-satu ya, Bang ya. Biar jangan kita main mute lah. Abang kan udah dewasa juga. Satu-satu lah, Bang. Ya, silakan Bang. Abang bertanya, Bang Zuma nanti menjawab. Ayo, silakan Bang. Oke, Ya, silakan. saya Iya, silakan, Mas. Ya, Silakan Abang Anda bertanya buktikan sama Bang ini Zuma, kan Bang. Ya. menurut yang tadi dari menurut Bang Zuma dari Yohanes sampai Wahyu itu sudah salah, itu yang benar cuma yang perjanjian lama. Sekarang masalahnya gini, gimana saya mau mengenal Yesus itu gimana? Iya.
Bagaimana Anda mau mengenal Yesus? Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Iya, itu di mana ayatnya? Loh, bagaimana Anda mau mengenal dia? Dia itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Masalahnya gini Bang, Yesus kan cuma dimention di perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada itu. Nama Yesus itu nggak ada. Itu Saya cuma katakan kepada perumpamaan yang saudara, dikaitkan dengan kejadian Yesus di ada apa hubungannya Yesus dengan Anda? Nggak ada hubungannya Yesus dengan Anda. Coba Anda lihat kitab saudara. Apakah ada hubungannya kitab saudara dengan Yesus? Nggak ada hubungannya. Yesus tidak mengenal kitab saudara. Dan Yesus tidak mengenal Kristen. Kecuali makhluk yang datang kepada Paulus, memang dia mencari pengikut. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu bukan anak Maria. Kayak saya dengar dulu ya. Begitu Bang, nggak ada hubungannya antara Yesus dengan Anda, nggak ada. Kecuali makhluk yang datang kepada Paulus, yang mencari pengikut, yang menginginkan dirinya dituhankan, disembah, itu ada hubungannya dengan Anda. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu tak ada hubungannya dengan Anda. Yesus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel saja. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Sementara wartawan yang menjelaskan kemudian tentang Yesus yang kitabnya bernama Matius, dituliskan di bab 15 nomor 24. Konon Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berarti bukan diutus untuk Kristen. Adapun yang diutus, adapun yang mengaku diutus untuk Kristen, itu adalah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang ingin dituhankan, yang ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Gini bang, tadi kan abang sudah Tuhan sampai wahyu itu nggak ada, agak benar itu Paulus semua. Kenapa abang kembali lagi ke situ bang? Saudara, saya kan mengatakan itu catatan wartawan. Iya kan? Sebagai surat kabar pantas untuk dibaca. Kan itu pewarta. Penulis-penulis kitab saudara itu adalah pewarta, bukan murid Yesus. Yang disebut pewarta itu yang melakukan penyelidikan, yang melakukan penelitian, yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu disebut wartawan atau pewarta. Kitabnya disebut surat kabar, surat yang mengabarkan sesuatu peristiwa. Bukan wahyu, bukan firman Tuhan, bukan sabda Tuhan, sabda Nabi, tetapi di dalamnya mencakup tentang firman Tuhan, mencakup atau mengutip tentang sabda Nabi dan mengutip tentang firman Tuhan. Konon. Gitu loh saudara. Makanya begini, kan? saya simpulkan, mohon maaf. Katanya. Yes, saya simpulkan. Nabi Musa diberi wahyu, namanya Taurat. Nabi Musa memberikan legitimasi kepada Taurat. Daud diberi Mazmur. Nabi Daud memberikan legitimasi kepada Mazmur. Nabi Isa diberi Injil. Nabi Isa memberikan legitimasi kepada Injil. Yesus memberitakan berita Injil. Yesus memberitakan tentang legitimasi tentang Injil. Markus 1 nomor 14. Sedangkan buku Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, siapa yang memberikan legitimasi? Yesus? Tidak. Nabi Musa? Tidak. Daud? Tidak. Lalu siapa? Tidak ada. Berarti buku-buku itu hanya catatan-catatan pewarta yang menceritakan kisah-kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa nggak digunakan? Boleh. Kenapa? Karena dia adalah surat dari pewarta. Berita-berita yang terjadi. Tentang valid atau sahnya berita itu kita buktikan. Sah apapun itu bukan firman Tuhan. Sesah apapun itu bukan sabda Yesus. Tapi cerita yang disusun terkait dengan firman Tuhan, terkait dengan sabda Yesus yang mencakup tentang peristiwa yang terjadi di antara Yesus dan muridnya. Penulisnya tidak diketahui oleh Yesus. Begitu kawan. Sebagaimana berita tentang terjadinya gempa di Jepang. Tidak diketahui kemudian penulisnya siapa, penulis pemberita itu. Tapi berita itu ada, betul, pernah terjadi.
Tetapi cerita itu bukan firman Tuhan. Cerita itu bukan sabda Nabi, tetapi peristiwa yang disusun kemudian. Begitu saudara. Oleh karena itulah kemudian ketika ada pemberitaan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, itu pemberitaan orang yang menyusun cerita bahwa dulu Yesus pernah bersabda kepada muridnya. Muridnya dipesan agar waspada kepada penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut pemberita ini. Pembawa berita ini siapa itu? Lukas. Nah sekarang tugas Anda untuk percaya tidak pemberitaan itu. Kalau Anda percaya, ya harus Anda percaya bahwa Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang ngaku-ngaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Berarti menurut Yesus, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Yang Anda ikuti sekarang Yesus Kristus kan? Yang datang kepada Paulus kan? Ya iya itu. Nah itu bukan anak Maria kawan. Itu makhluk lain. Kalau anak Maria berbeda lagi. Bahkan di dalam catatan Matius dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27. Matius 24 nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Kristen mencoba menyatukan antara Yesus yang manusia dengan Yesus yang bukan manusia. Kalian satukan menjadi, kalian padukan menjadi satu. Sehingga apa yang muncul dalam benak kalian mengakal-akali? Yesus itu 100% manusia. Yesus itu 100% Tuhan. Bagaimana mungkin sesuatu yang 100% masih ada campuran lainnya? Contoh, Anda memiliki cincin 100% emas. Apakah cincin 100% emas ini boleh juga dikatakan 100% karet? Hanya orang gila yang bisa mengatakan iya. Yesus itu 100% manusia. Berarti padanya tidak ada binatang, padanya tidak ada malaikat, padanya tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena sudah embulat 100% manusia. Begitu juga ketika Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, berarti padanya sudah tak ada lagi manusia. Kenapa? Karena dia sudah 100% Tuhan. Inilah yang terjadi. Yang Anda anggap 100% Tuhan itu adalah yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan yang Anda anggap Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel, ngaku Nabi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil, itu mengaku dengan mulutnya 100% manusia. Anda datang kemudian menggabungkan 200% menjadi satu. 100% manusia ditambah 100% Tuhan. Kalau digabungkan menjadi 200%. Ini hitungan apa ini? Karena Kristen ini mencoba menggabungkan antara dua Yesus. Satu nama tapi dua pribadi. Yesusnya anak Maria dan Yesusnya yang bukan anak Maria digabung menjadi satu. Inilah yang kau tuhankan. Makanya nanti kelak ketika di padang mahsyar, ketika orang dibangkitkan dari kehidupan, dari kematian, di Matius 7 nomor 22 nomor 23, kalian datang tuh kepada Yesus. Karena Yesus yang penyesat ini sudah di neraka dia lebih dulu. Kalian datang, tinggal satu Yesus, yaitu anak Maria. Kalian datang. Bukankah kami ketika kami hidup di dunia memanggil kamu Tuhan? Bermukjizat pakai namamu juga. Mengusir setan pakai namamu juga. Bernubuat juga pakai namamu. Yesus kaget. Apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Siapa kalian ini? Penyalah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa tuh? Itu Yesus, anak Maria yang 100% manusia. Yang Anda sangka, yang Anda sembah adalah dia, padahal bukan. Kalian hari ini menyembah Yesus, 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 Yesus. Tapi Yesusnya anteng di langit. Tidak ada pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Makanya ketika kalian nanti bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir. Matius 7:22 sampai nomor 23. Diusir kalian, ditunjang kalian, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Kehendak Bapaknya Yesus adalah Yohanes 3 nomor 16, agar anaknya ini dipercayai. Dipercaya sebagai apa? Sebagai rasul. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Itu.
Makanya kalian mati dalam dosa karena kalian tidak percaya kepada anak Maria. Kalian percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, kawan. Oke Bang, ini kenal Yesus Bang, Bang Zuma. Mohon maaf tanya. Yesus, saya melalui Al-Quran saya kenal beliau. Beliau adalah Nabi yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh upaya-upaya iblis. Beliau sedikit pun tidak tersentuh oleh penganiayaan Yahudi dan Romawi. Beliau terangkat, diselamatkan oleh Allah, naik ke langit. Dan saya pun mengenal Yesus. Saya mengenal Nabi Isa. Yesus itu di dalam Bible anak yang suci, hamba yang suci. Dia mengatakan aku datang. Siap Bang. Ini kenapa dia mau dianiaya gitu Bang? Kalau menurut Yang ajaran dianiaya Islam, itu bukan Yesus, Paman. bukan yang dianiaya. Kenapa, alasannya apa sampai mereka mau menganiaya? Alasannya karena Yesus mereka ini buat takut. apa sih sampai mereka mau aniaya dia gitu loh? Mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Makanya mereka harus bukan hanya menganiaya, tapi harus membunuh Yesus. Karena kalau tidak membunuh Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas kemudian negara mereka, bangsa mereka. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus bukan karena penebusan dosa, bukan karena Tuhan datang inkarnasi jadi domba, bukan. Tetapi mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda lengkap di situ. Tujuan awal kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Alasannya karena unsur politik dan ekonomi, bukan karena faktor dosa waris, bukan karena Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trimurti dan seterusnya. Bukan karena itu. Semata-mata karena faktor ekonomi dan politik saja. Kristen nanti muncul mengusung kemudian pengajaran dari Yesus Kristus yang berupa roh, itu sudah berbeda. Melalui nabinya bernama Paulus semuanya dirubah. Aku datang sebagai domba untuk disembeli, sebagai korban untuk dosa-dosa kalian. Jangan lagi makan, jangan lagi haramkan babi, jangan lagi perintahkan sunat. Aku juga adalah Tuhan yang nusul mengosongkan diri menjadi Tuhan. Makanya Yesus yang datang kepada Paulus menginginkan dirinya disembah. Sedangkan yang menginginkan dirinya disembah adalah setan. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7. Iblis mau agar dia dituhankan. Kenapa iblis datang kepada Paulus? Karena Paulus banyak pengaruh. Kenapa iblisnya datang kepada Yesus? Supaya Yesus menjadi teladan untuk menyembah dirinya. Karena Yesus punya banyak pengaruh. Yesus punya banyak pengikut. Maka iblis mau menjadikan Yesus itu sebagai nabinya. Wahai Yesus, sembah aku. Kalau kau sembah aku, maka pengikutmu yang percaya kepadamu juga akan menyembah aku. Tapi gagal. Maka dia datang kepada Paulus. Melalui Pauluslah kemudian berhasil iblis itu untuk mengajak seluruh bangsa untuk menjadi penyembah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus sang penyesat itu. Itu bukti Bang. Itu bukti. Ketika iblis datang kepada ketika iblis datang kepada Yesus, iblisnya gagal. Anda baca Lukas 4 nomor 13. Iblisnya mundur dari Yesus. Lalu menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Pada saat kemudian ada orang disangka Yesus digantung di salib. Itu mereka sangka Yesus. Supaya apa? Supaya mereka bisa terpengaruh dengan Yesus tersebut. Maka apa yang terjadi? Keluarlah dia dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku, menjadi penyembahku. Apakah itu Yesus? Bukan. Bukan Yesus itu. Bang, masalahnya di situ. Soalnya kita kan yakini bahwa Yesus yang disalib, yang mati disalib. Abang bilang tidak mungkin. Bukan, digantikan. Masalahnya Yesus abang yang disalib. Tanya digantikan dari mana gitu Bang? Dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan ucapan Yesus. Coba Anda buka Lukas 24. Menurut catatan Lukas nih. Lukas 24 nomor 44. Coba Anda baca. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, di kitab Amsal. Oke? Jelas itu. Di kitab nabi-nabi terdahulu harus tergenapi. Kitab-kitab terdahulu menjelaskan tentang dia. Begitu juga Taurat.
Makanya dikatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yang ada tertulis tentang dia. Berarti ketika Amsal dikatakan di Amsal 21 nomor 18 bahwasanya Tuhan menjadikan kemudian orang yang baik, orang yang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ayo. Ini nubuat dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Yesus katakan itu di mana? Ya. Apa Bang? Di dalam kitab Amsal sesuai petunjuk Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Masuk apa nih cari itu? Eksis ini apa? Muslim atau Kristen ya eksis ini? Eksis Syedra. Excel Sailendra, Pak. Hah? Mualaf baru kemarin. Oh, maaf. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. sama itu Ustadz Abu Hadi. Oh, Allah Ustaz Wadi ya. Dulu dari Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Siap. Kristen Protestan. Siap. Alhamdulillah. Aku semakin Masya dengar Allah. kayak gini tuh malah semakin yakin. Semakin yakin Allahu memang Akbar. membenarkan Al-Quran itu benar. Soalnya kan orang kafir tuh pasti menutup kebenaran itu sendiri meskipun dia itu tahu emang benar gitu. Jadi aku sekarang tuh semakin yakin. Aku ini udah khitan juga di kamar. Alhamdulillah, Oh. Masya Allah. Udah kita nak. Di kamar Alhamdulillah. sambil ngafalin surat Al-Fatihah sama bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang. Iya, saudara. Anda baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini kalau Anda baca cermat data ini, di situ jelas kalau Anda mengatakan Yesus itu disalib, maka Yesus disalib untuk dijadikan tumbal kepada iblis. Apakah betul demikian? Supaya oleh kematian Yesus, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimana ceritanya tuh? Kenapa kemudian Yesusnya diserahkan kepada iblis yang berkuasa kepada maut? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan dirinya di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis itu tidak berkuasa atas dirinya. Kalau begitu, iblis tidak berkuasa atas dirinya, berarti iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus melalui Yudas. Kan iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus disalib. Berhasil nggak iblis? Tidak. Tidak berhasil. Gagal iblis itu. Karena iblis tidak berkuasa. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Artinya bahwasanya yang disalib itu bukan dia. Bukan dia yang disalib. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak ada diberikan satu tanda apapun kepada orang angkatan jahat ini melainkan bangkit pada hari ketiga. Karena itu adalah tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan
anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiganya keluar. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang percaya kebangkitan itu hanya pengikut Paulus. Pengikut Yesus tidak percaya. Di mana datanya pengikut Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 9 sampai nomor 12. Di situ tertulis murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan dan mereka menganggap bahwa itu adalah omong kosong belaka. Berapa Bang? Lukas Kisah Para 24 Rasul? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Hilang suara. Lagi dibaca dulu, Bun. Oh iya. Lagi dibaca Bunda Rama, standby. Untuk saudaraku di bawah lagi Gurunda diam, tolong di tap-tap layar ya, disampaikan 1M ya, di tap-tap layar ya, di tap-tap layar yang kencang, di follow akun akun di atas ya, jangan lupa masuk The Real Parusiani Parpanpap, Baluap TV dan akun YouTube secara langsung juga di Zulkifli M Abbas ya. Kalau ada salah sedikit saya minta maaf Bang Juma, sebutan salah. Dan ada di secara langsung di Ustadz Sugi dan Uti Natali dan beberapa akun YouTube ya, saudara kita ya. Tolong di subscribe ya. Oke lanjut, Ya. Nesta. Apakah murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan di situ? Mereka kan itu ceritanya kan Maria yang Maria murid Yesus ya, bukan ibu Yesus, yang ke kubur. Ya, tapi mendapati kuburnya Insya Allah. terbuka dan kosong. Itu Bang. Nah, artinya Maria datang melaporkan, murid-murid Yesus, ya paman, guru kalian hilang di kubur, nggak ada. Nah, muridnya percaya nggak? Nggak percaya. Tapi angkatan jahat percaya nggak kalau Yesus bangkit pada hari ketiga? Kan setelah itu Bang. Ya, percaya nggak angkatan jahat Itu tentang baru kebangkitan? ajaran Yesus bangkit pada hari ketiga tuh, mereka kan mengingat kembali waktu lupa lagi. Perjamuan bersama itu kan anak manusia akan diserahkan dan akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kan sebelumnya kan sudah dikatakan sebelum peristiwa penyaliban itu Bang. Itu tanda untuk angkatan jahat bukan? Dan murid-muridnya tidak mengingat itu kan? Malah kemudian murid tidak percaya. Iya kan? Simbol kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang kemudian menjadikan simbol itu berarti dia adalah angkatan jahat. Paulus ketika didatangi sosok makhluk yang mengaku Yesus Kristus, itulah yang digaungkan. Itulah yang digaungkan. Bangkit pada hari ketiga. Sehingga pengikut-pengikutnya kemudian menganggap itu adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Jadi gini Bang, kan ceritanya kan sudah bangkit, terus kan ada selanjutnya kan perikop selanjutnya kan penampakan diri. Iya, Itu emang siapa yang betul. nulis itu Bang? Paulus Memang lagi. betul. Coba Anda lihat di dalam Markus Jadi 16 sebenarnya nomor itu 12. Markus itu Paulus catatan-catatannya si atau buah-buah bibirnya orang pada masa itu Bang. Saudara, kata Yesus dalam Matius 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Banyak orang tuh, bukan cuma Kan di satu. Ayat yang tadi kan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bangkit, setelah itu kan menampakkan diri. Ya, Kan itu bukan udah- Yesus lagi. Jadi percaya. Itu bukan Yesus lagi, Bang. Saya kasih bukti. Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus. Apa kata Simon Petrus? Apa kata Yesus? Kemudian Jadi berkata setelah kepada, diserupakan langsung hilang gitu ceritanya. belum diserupakan, Yesus sudah tak ada. Kan gini, katanya kan mau dibunuh.
Ya, tapi diserupakan, akhirnya diganti orangnya. Mari kita buktikan Bang. Saya kasih data Bang, Ya, saya ya, kasih ini data. saya nggak mau yang ke situ dulu. Kan gini, ini kita bicara logika kan, diserupakan. Kan itu kan konteksnya mau dibunuh, tapi diganti sama orang lain ya, gitu. Yes, betul. Ya, setelah diserupakan Yesusnya kemana? Kok nggak balik ke murid-muridnya kasih tahu lu, aku sudah diserupakan, aku ada ini gitu Oh loh. tidak, dia sudah terangkat ke langit dia. Makanya Diam-diam Yesus dia terangkat berpesan itu. Bang. Makanya Yesus berpesan, setelah aku akan datang penyesat mengaku Yesus. Jangan kau percaya. Makanya murid-muridnya tidak percaya. Yang percaya itu kalian. Dan kalian bukan murid Yesus. Coba Anda lihat pesan Yesus kepada Petrus. Di Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Nah itu. Lalu jawab Yesus kepada Petrus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Nah, kalau tempat Yesus pergi itu adalah di Golgota, berarti murid-muridnya bisa ikut ke Golgota. Kalau tempat yang Yesus pergi itu adalah kubur, murid-muridnya bisa pergi ke kubur. Tapi kalau yang dimaksud Yesus ini terangkat ke langit, baru betul murid-muridnya tidak akan pernah bisa ikut sampai ke langit. Kemana engkau pergi wahai Tuhan? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nanti ke surga. Nanti ketika Yesus itu pergi ke langit, murid-murid tidak bisa ikut. Berarti yang Jadi, pergi ke Golgota, jadi, berarti pergi Bang, ke jadi yang kubur, tahu itu bukan yang Yesus. saksi Yesus terangkat ke langit itu siapa, Bang? Tidak ada saksi melihat Yesus ke Bagaimana langit. ya, bagaimana sampai kita tahu bahwa dia terangkat gitu loh, Bang? Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan. Dan Al-Quran juga mengatakan, bal rafa'ahu minhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu kata Allah, aku angkat ke Kan sisiku. dikatakan tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat ke situ. Ya memang, berarti kemana itu? Ya, tapi kan gak dijelaskan terangkat. Ya terus kemana itu Bang? Sedangkan di Alkitab sendiri, murid-murid jadi saksi melihat Yesus terangkat langsung gitu. Sekarang permasalahannya, kemana Yesus ketika dikatakan ke tempat Jadi aku pergi kamu? masalahnya gini, Bang, yang menarasikan terangkat itu kan Bible dulu loh, Bang. Iya tahu, kawan tahu, saya paham. Artinya ketika kemudian kitab suci saya menerangkan akan terangkatnya sosok Nabi Isa alaihissalam, itu pun dibenarkan oleh kitab saudara. Permasalahannya di Bible, Yohanes 13 nomor 36, ke tempat aku pergi kamu tidak akan Iya, pergi ke situ. nggak, kalau di Bible jelas, Bang, bukan perumpamaannya lagi pada saat pengangkatan murid-murid hadir di khotbah terakhirnya itu loh. Langsung selesai khotbah terakhir dia terangkat, disaksikan sama murid-murid, Bang. Iya, disaksikan oleh murid-murid dia terangkat ke langit. Oke, oke. Sekarang ada nggak murid menyaksikan Yesus keluar dari kubur? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kenapa bisa ditahu bahwa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur? Karena sudah tidak ada Yesusnya di dalam kubur. Dan Kata di siapa? dalam Kata Bible siapa? dijelaskan dengan kesaksian dari Nah, ini roh dia. atau cahaya terang, berarti kan diasusikan sebagai malaikat. Oke, ini dia. Yang kau Ketika, cari di sini tidak ada. nah, Dia ketika kemudian dia tampil di dalam catatan Markus 16 nomor 12, di situ dikatakan bahwa Yesus tampil menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? dalam bentuk wajah yang lain. Iya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Di, Yesus? di mana ayatnya, Bang? Coba saya mau Markus lihat. 16, Markus 16 nomor 12. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Silakan Anda buka. Markus berapa, Bang? 16, Ayat 12. 12.
Mana yang tidak mengenal Yesus itu, Bang? Karena Ya, itu katanya tadi. wajahnya sudah lain. Lah itu Markus 16 Ayat 12 kan? 12. Iya. Ya. Salah ya? Teman-teman tidak percaya. Itu Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus Mana? tahu kalau dari mana Markus tahu gini, kalau itu gini adalah Bang, nggak ada narasi Yesus menampakkan diri dengan wajah atau muka yang lain, Bang. sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Yang Pertanyaan saya, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pertanyaan saya, Bang, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dari Yesus sendiri, Bang. Dari mana? Kapan dia bertemu dengan Yesus? Kapan dia bertemu dengan Yesus si Markus ini? Jadi Markus gak pernah ketemu Yesus, Bang. Di mana? Di mana dia pernah bertemu? Sedangkan yang ada kemudian di dalam surat Paulus, dia mengajak Lukas untuk supaya Lukas mengajak Markus, karena Markus ini berguna bagi penginjilan Paulus. 2 Timotius 4 nomor 11. Lukas, ya paman, pergilah, ajaklah Markus datang kepadaku, karena Markus itu penting dalam pelayananku. Pertanyaan saya, dari mana asisten Paulus bernama Markus ini tahu kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Oh, jadi asisten Markus ini yang nulis kitab Markus itu, Bang. Asisten Paulus itulah Markus. Asisten Paulus yang namanya Markus ini yang tulis kitab Markus itu, Bang. Oh iya jelas dong, siapa lagi? Berarti yang soal kisah terangkatnya juga harusnya nggak benar itu, Bang. Wallahu alam. Itu kan saya katakan di awal tadi, itu adalah pewarta. Mereka ini wartawan. Wartawan yang saling menyadur, saling menjiplak satu sama yang lain, melakukan penyelidikan. Ingat kata Lukas dalam Lukas 1, saudara. Apa kata Lukas? Banyak orang yang menyusun. Berarti banyak penulis-penulis, berarti banyak wartawan-wartawan. Makanya ada yang disebut kitab kanon. Pada saat konsili kemudian ada beberapa kitab yang dikanon dan ada beberapa kitab yang dianggap apokrifa, kitab yang disembunyikan, seperti Simon, Filipus, Injil Simon, Injil Andreas, Injil Maria. Kenapa ditolak itu semua? Kenapa? Apa alasannya ditolak? Karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang Romawi dan Yunani. Apa itu? Dewa nuzul menjadi manusia. Tidak sesuai, makanya ditolak, disembunyikan Injil-Injil yang lain itu. Makanya disebut Injil apokrifa, Injil yang disembunyikan. Makanya Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat kalian berpaling kepada Injil-Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan. Artinya memang banyak buku Injil, banyak penulis, tapi ditolak. Kenapa ditolak? Sedangkan Filipus juga mengajarkan Injil Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus dikatakan bahwa Filipus mengajarkan Injil Yesus. Nah, mana Injil Filipus yang mengajarkan Injil Yesus itu? Ditolak, bukan? Ditolak. Padahal yang dipanggil untuk mengajarkan Injil itu Filipus, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Paulus. Yang dipanggil memberitakan Injil oleh Yesus adalah Filipus. Baca di dalam kitab Yohanes 1 bahwa yang dipanggil kemudian ke Galilea itu adalah Filipus. Kita baca di dalam Yohanes 1, coba Anda lihat, dikatakan kemudian Filipus ikutlah denganku. Di mana itu? Di Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea
Dan dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ya paman, ikutlah aku. Berarti yang dipanggil untuk mengajarkan Injil siapa? Filipus. Ada nggak Yesus memanggil Lukas? Tak ada. Panggil Markus? Nggak ada. Paulus? Ada? Nggak ada. Mana Injilnya Filipus? Ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena di situ Filipus menceritakan ajaran Yesus yang sesungguhnya. Makanya Injil Filipus itu ditolak. Karena di situ Filipus membicarakan yang sesungguh-sungguhnya. Karena dia adalah murid asli. Lukas bukan, Markus bukan, Paulus bukan. Tetapi kenapa Kristen menjadikan mereka ini sebagai rasul, bukan Filipus? Padahal yang dipanggil oleh Yesus adalah Filipus. Baca Yohanes 1 nomor 43. Filipus, ikut denganku. Nah, di dalam Kisah Para Rasul kemudian, Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Bukan membejit. Tapi Gimana? kan ini semua muridnya kan diajak, ikutlah aku kan. Filipus yang Bukan dipanggil. Filipus saja. Filipus yang dipanggil di sini. Iya, narasinya gimana itu, Bang? Itu dikatakan di dalam kitab saudara. Yohanes 1 nomor 43 Anda baca. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dan ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ya paman, ikutlah aku. Nah, siapa yang dipanggil? Filipus. Ada dipanggil. Kemudian Lukas, Markus, ada. Sudah dipanggil, sudah duluan, Bang. Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana tertulis? Kadang lucu juga nih kawan kita Kristen. Iya, saya selalu sabar menanti sampai kemudian buka puasa. Silakan. Silakan, Bang. Ingat ya, di dalam Kisah Para Rasul catatan Lukas, Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Warahmatullahi Faruk, wabarakatuh. Bunda Nora, Bang Naga, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa izin pamit bang. Dewa nggak dikasih bicara dari tadi. Aduh, nggak makan rohani. Mungkin Pak Ustadz Dio di bawah mau naik. Dewa izin turun. Terima kasih kepada semuanya ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Saya juga ya saya mau izin pamit dulu ya Bang. Iya, silakan sahabatku. Soalnya guru ngajinya sudah datang. Soalnya kalau nanti sore itu ada acara di masjid kan dia. Iya, Jadi Masya Allah. ngajar ngajinya. Nah, ini yang betul. Oke, Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Filipus, ikutlah denganku. Setelah Filipus ikut denganku, di dalam Kisah Para Rasul nomor 8, bab 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi yang diberitakan bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Yohanes, tapi Injil Yesus. Nah, mending pergi daripada jadi babak belur. Terlanjur menipu jadi. Bunda Mila, Assalamualaikum. Dinda Dio, Assalamualaikum. Bunda Rahma, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi lucu sih hari ini. Bunda. Bahagia sekali Gimana kayaknya. Bun? Kok lucu hari Siapa, ini, Bunda? bahagia sekali kayaknya. Ya Bang Zuma lah. Enggak Bu. Karena sudah. Saya juga ini was-was kita- Bun. Ah, kenapa? Was-was sekali saya Bun. Saya kan ini, kita tahulah kalau orang mau lebaran butuh biaya. Sedangkan saya sudah terlanjur memberikan
sayembara 15 Iya. juta. Jadi Saya nggak tuh? was-was, mana tahu ada yang sanggup menjawab. Bahaya Saya ini. nggak yakin. Kalau saya selama banyak cacing pita nggak bakalan jadi itu. Saya senang karena ini udah hari Selasa belum ada yang sanggup. Kayak Sampai gitu. hari apa tuh Tadi jadinya? sampai malam takbir, Bun. Oh, lama masih ya. Mereka belajar dulu berarti. Tapi Iya, iya, izin iya, boleh iya. nggak Bang Zuma? Minta Silakan, tolong Bunda, hubungin silakan. Ustadz Wafi ya. Iya. Ya minta tolong aja. Pokoknya ada lah gitu. Saya sampaikan bahwa Bunda Mila ada mencari Oh, antum bukan. gitu. Bukan, justru saya minta tolong Bang Zuma yang hubungin Ustadz Wafi. Nanti Ustadz Wafi yang bercerita nanti ada apanya. Oh gitu. Iya iya, baik. Baiklah, kasih, baiklah. ya. Makasih, Bun. Sama-sama. Saya lihat piti-piti Bunda semalam itu, Masya Allah, luar biasa. Enggak, saya kalau Bang Zuma bersedia bikinin PT juga tambah keren lagi saya. Tapi kan enggak. Keren gitu. Yang bikin kan Abang Kiang Santang sama Ustadz Oh. Arif. Mm-mm. Ya nantilah aku buat juga, tinggal aku ambil fotonya berarti dengan pitinya, Bunda ya. Video, iya bener. Iya. Sayang video, kan biar betul. maksudnya tuh jadi orang lihat kan wah orang Islam kompak dengan kegiatan-kegiatannya kan gitu. Kan Iya, yang iya. ngikutin Masya saya kan Allah. orang luar juga. Insyaallah. Kanda aku izin menyampaikan amanah yang kemarin Kanda. Iya, silakan. Iya, Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, ini khusus buat teman-teman muslim ya. Kawan-kawan Oten di bawah tutup telinga dulu. Ntar kalian kepanasan nanti ya. Mohon maaf buat teman-teman Oten. Buat kawan-kawan muslim sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Di sini kami ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian ajakan dan himbauan kembali untuk mari kita bersama-sama bergabung ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, untuk bersama-sama seperti yang kita sampaikan kemarin, bagi kawan-kawan yang memiliki kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya, boleh teman-teman berpartisipasi bersama kita semua di Apologet Islam Indonesia dalam program. Ada banyak program, di antara program yang kita jalankan adalah pelaporan terhadap para penghujat agama Islam, dan ini tentu erat kaitannya dengan dakwah atau gerakan kita semua di sini sebagai umat Islam dalam rangka untuk menghambat atau meminimalisir atau membumi hanguskan segala bentuk ajakan-ajakan kekufuran, ajakan-ajakan yang mengajak umat Islam untuk kembali. Ini terkait dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah dan mereka mengamalkan amalan saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Dan harus ada di kalangan umat ini yang mengajak manusia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Baik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan kalian mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik dan sebesar-besarnya perkara yang ma'ruf adalah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dan seburuk-buruknya kemungkaran adalah kemungkaran kesyirikan, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyembahan kepada Yesus.
Dan di sini kami mengajak teman-teman sekalian, ayo berpartisipasi, ikut bergabung. Kemarin alhamdulillah sudah masuk ya, kurang lebih dari hitungan bendahara atau teman-teman. Gak apa-apa ya Kanda, aku sebutkan nominalnya biar Gak cepat usah tercapai. dulu, nanti aja. Kenapa? Gak usah dulu, karena kan ini baru tadi ada kami gaungkan juga. Alhamdulillah Iya. ada juga. Oke, Jadi nanti, ya. belum terakumulasi. Oke, baik-baik. Jadi untuk dana sementara, alhamdulillah luar biasa. Ya, kami pun juga ikut bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman Muslim luar biasa. Bahkan ada di antara teman-teman Muslim yang ya DM ke aku, dia sudah ikut berpartisipasi 10.000 rupiah, teman-teman. Subhanallah. Ada yang macam-macam, 100 juta, ada yang Masya Allah luar biasa. Nggak bisa aku sebutkan satu persatu, yang intinya teman-teman Muslim luar biasa sekali. Dari Dubai ada tadi Bang Dio. Ya Kak? Dari Dubai 150 juta. Oke, dari Dubes. Dubai. Oh, Tempat Dubai, Bang oke. Zuma di Dubai. Kawan Oh Bang iya, iya, Zuma. oke. Oke, Masya Allah, mantap, mantap. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita pun ingin ikut andil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berpartisipasi, yang ikut andil pun insya Allah dapat juga pahalanya. Sebagaimana tertulis dalam atau disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sama seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya, dan masing-masing butir benih itu menumbuhkan 100 butir benih yang lainnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala melipat kali gandakan pahala bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah Bunda perintahkan Mila, kita, Masya Allah. ya Lanjut. ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sebelum datang satu hari, la bai'un fihi wala khullah, tidak ada lagi jual beli di dalamnya, tidak ada lagi pertemanan, wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, infakkan sebagian. Allah enggak minta, Allah enggak perintah semua, tapi sebagian, minma. Artinya sebagian. Jadi 10.000 dari uang Anda yang 1 miliar itu pun sudah termasuk di dalamnya. Apalagi kalau lebih dari itu, Masya Allah. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga kalian mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, akhirkan, undurkan ajalku supaya enggak mati sekarang. Kenapa? Fa'asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan, Allah tidak akan menunda jiwa seorang hamba kalau sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengabarkan, memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Dan Nabi mengatakan, anfiq ya ibnu Adam, unfiq alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah kalian, maka kalian pun akan diberikan infak. Artinya akan diganti oleh Allah. Orang yang berinfak itu selalu diganti. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Maka dari itu, di kesempatan ini kami ajak kembali teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi dalam perjuangan teman-teman semua di APII, Apologet Islam Indonesia. Boleh teman-teman langsung menyalurkan infaknya di rekening resmi APII Pusat di
nomor, nah mantap, pengawas TikTok keren, ente keren. 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Kami ulangi buat teman-teman, tidak ada rekening lain kecuali rekening ini saja. Di 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Iya. Ambil andil teman-teman, ayo, walaupun BNI. seberapanya, minimal doa kalian teman-teman, minimal doa kalian, insya Allah semoga dimudahkan, kita diberikan keteguhan. Saya tambahkan sedikit Bang Dio. Ya silakan, silakan Kak. Bukti TF-nya bisa kekirimkan ke WA saya 0853 plus 6374 plus 5784. Yang belum jelas tadi nomor rekeningnya bisa WA saya ya. Wawa saya 75 kali 51 70 770. Bukan 700 ya. 770. Tadi ada yang salah itu. Bukan 700. 770 Bang Hasan. Ya. Bukti TF-nya bukti apanya bisa kirim ke saya bukti TF-nya 0853 plus 6374 plus 5784. Apa namanya tadi Bang Dio? Insya Allah mungkin 2 hari lagi baru kami kasih tahu sudah berapa yang masuk. Ya, insya Allah. Siap. Ya, Untuk yang di bawah tolong akun-akun yang di atas di follow. Bunda Mila barakallah atas supportnya dengan gift-giftnya ya. Masya Allah, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan, umur yang barokah, dilancarkan usahanya, dipermudah segala urusannya, amin. Semua akun yang di atas tolong di follow. Ya, ini akun baru Kak, akunku ke banned semua 3 hari. Makanya tahu aku deh, makanya aku tengok tadi baru 900-an. Di follow akunnya Bang Dio, Ustadz Dio. Bunda Mila juga di follow semuanya. Bunda Rama, saya, Ito Naga, ya. Bunda Silakan, Nora, Bunda. Ya. ini sama dengan yang di grup WA ya? Iya, sama. Sama ya, ya udah. Insya Allah. Dari Kak Nora dari Sampai lagi Yunani ada Kak? itu Nora. Belum. Kenapa Bang Dio? Dari Yunani sudah masuk transferannya belum? Dari satu Yunani. Nah, kan kalau udah aku sebut nomor WA aku pasti. Pasti WA. Iya, bukan. Ini saudara kita. Dari Bang Hendra Pasaribu. Minta tolong itu sampaikan salamku sama Bang Zuma Masya dan Allah. saudara-saudara yang lain. Salam dari saya di Kota Palu. Informasi ada dari Bang Arif 2,5 JT. Masya Allah, alhamdulillah Bang Arif sehat terus Bang Arif. Habis ini kita sama-sama buka bersama kan abangku. Masya Tunggu Allah. aku datang ya abang. Masya Allah. OTW. Panjang umur, sehat selalu Bang Arif. Langkahmu senantiasa diridai oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Begitu juga Bunda Mila dan semuanya yang ada di sini. Masya Allah, sehat selalu, panjang umur, sukses selalu menyertai kita semua. Upaya-upaya kita, usaha-usaha kita, doa-doa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diijabah. Amin. Lanjut, monitor lagi. Ini aku saya tegaskan ya. Aduh, ini ribut kali mobil ini. Saya tegaskan ini bukan rekening pribadi. Nah, itu Ini tegaskan itu, Kak. rekening Apologet Islam Indonesia. Yayasan. Insya Allah yang apa sih istilahnya? Yang memonitoring rekening ini ada lebih dari 5. Kalau nggak salah 8 orang ya Bang Zuma 8 ya. orang. Ya, 8 orang Kak. 8 orang. Nomor WA saya 0853 plus 5374 plus salah 0853
plus 6374 plus 5784. Ya, 6374 5784 0853 ya. Silakan kirimkan bukti TF-nya. Insya Allah amanah. Barakallah untuk saudara-saudara yang sudah mengirimkannya ya. Barakallah, semoga sehat selalu, dilapangkan oleh Allah rezekinya, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Pokoknya Ya. the best lah. Teman-teman, kita tegaskan lagi ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Oke, jadi kita punya program di API tentang pelaporan para penghujat. Demikian pula sebaliknya ketika ada debaters kita atau pejuang-pejuang kita yang dilaporkan, yang itu yang akan kita gunakan dananya dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam rangka untuk beli skincare-nya Kak Nora umpamanya, atau beli sendalku, atau untuk beli gorengan buka puasa, bukan. Ya, itu untuk kepentingan umat, teman-teman. Jadi semua itu insya Allah termonitoring, ya, terpantau. Ada 8 orang yang memantau, dan itu semua insya Allah secara transparan. Ya teman-teman, jadi berapapun yang kalian transfer, 10.000, 5.000, tapi luar biasa. 10.000 tuh yang kemarin tuh yang paling luar biasa tuh Bapak itu, Masya Allah. Ya, 10.000 teman-teman, bayang. Tadi ada 10.000 juga 10.000 US. 10.000 kali 10.000. berapa penduduk Ya, 10.000. Republik ini? Coba. 10.000 10.000 rupiah, kali Bunda, 2 juta Bunda lah. Mila. Oh, kirain 10.000 US ada. Bukan. Jadi 10.000 itu kenapa aku begitu terharu? Masya Allah, Semangatnya itu loh. Bapak itu semangat. Bang Dio, ini Bang Dio. Siapa? Begitu saya lihat, saya kira 100 juta atau 10 juta gitu kan. 10.000. Masya Allah. Luar Alhamdulillah. biasa. Dia mau melakukan sesuatu yang dia mampu lakukan. Itu yang kita butuhkan, teman-teman. Tolong jangan ada yang nelpon dong. Masya Dia Allah. ingin Ustadz, Mulai dia deh. ingin ikut berpartisipasi kan. Itu Dia yang aku salut, ingin ikut Bunda. berjuang, Masya Allah. Dia ingin ikut- Seperti itu pun yang kirim bukti ke aku ya. Aku bilang jangan Pak, ini berapapun kami syukuri, ini bentuk perjuangan kita bersama-sama. Berapapun Pak, Masya Allah. jangan ini. Aku malu ini, jangan. Gak apa-apa. 10.000 kali sekian banyak kita ini orang Islam, Masya Allah kan. Ya kan? Alhamdulillah. Ya itulah bentuk ta'awun ya teman-teman, bentuk kita kolaborasi jadi dakwah. Mudah-mudahan ya ini mudah-mudahan ya teman-teman, kita semua berharap. Contoh ya, umpamanya Bang Zuma lagi berdiskusi. Kalian kan dengarkan tadi ya. Berdiskusi, kemudian masuk Islam lah ini yang diskusi, rival diskusinya Bang Zuma umpamanya. Nah teman-teman yang ikut andil juga insya Allah dapat juga pahalanya. Kenapa? Karena tadi kita sudah sebutkan, dana yang teman-teman infakkan itu untuk perjuangan kita semua di sini. Makanya disebutkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada satu orang disebabkan karena engkau. Nah, sebab di sini kan banyak. Mungkin sebab 10.000 rupiahmu tadi, atau mungkin sebab 500.000mu tadi, atau sebab 1-2 jutamu tadi. Ya, atau mungkin karena tap-tap layar kalian di sini mungkin, atau typing-typingan kalian. Mungkin dia dapat hidayah, dia baca typingan kalian. Dari usaha-usaha dan upaya-upaya yang sama-sama kita lakukan, itu khairul laka min humurin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan yang paling termahal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman boleh sekali lagi disalurkan infaknya mumpung ini bulan Ramadan, lipat kali gandakan di Bacakan lagi, Bang Dio. 51770. Iya, Kak. Ya, saya bacakan lagi nomor rekeningnya ya. Ada banyak yang nanya pula. Ya, Aduh. silakan. tuh. silakan. Diulang. Abang-abang yang WA saya, bunda-bunda yang WA saya,
dengan juga tadi yang di WA langsung di kartu saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi. 77777, 7-nya 5 kali ya. 51770 BNI Apologet Islam Indonesia. Tuh, ada di bawah ya. Ada di bawah. Jadi itu nomor rekeningnya. Tolong, saya tidak bisa balas satu-satu. Bang Zuma, ada salam dari Papua Barat Sorong. Barakallah untuk, aduh, siapa lagi nih? Untuk Bang Tobelo. Masya Allah, terima kasih abangku. Dari salam buat Bang Zuma dari Luwu Bagai, Sulawesi Tengah, Bang Zuma. Banggai, Luwu Banggai. Banggai. Hah? Luwu Banggai. Banggai. Ya, Oh, ini Bagai dibilangnya. Banggai ya. Bagai. Luwu Banggai. Ya, bukti TF-nya dikirimkan ke WA saya, tidak apa-apa. Nanti pas pada waktu penutupan untuk infak ini akan saya serahkan kepada API Pusat yang ketuanya adalah Ustadz Alif. Biar sekaligus semuanya nanti saya kirimkan langsung ke beliau. Biar beliau yang perinci.